Shalom. Atas nama Majelis Jemaat, pertama-tama kami menyampaikan selamat malam. Selamat berjumpa kembali buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Patut kita naikkan puji syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang diberikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita boleh diizinkan Tuhan untuk boleh berkumpul kembali dalam satu persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Doa dan harapan kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Tiba saatnya kita akan menghadap hadirat Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan segenap hati dan seluruh hidup kita untuk memuji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 97 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Ibadah keluarga yang berlangsung malam hari ini dalam jemaat GKI Martin Luther Sentani dari kelompok 1 sampai kelompok 12, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian Kidung Jemaat 222 B ayat 1. Agungkan kuasa namanya. Puji
masuk dalam Mazmur pujian yang terpilih dari Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Untuk itu saya mohon untuk Bapak Ibu kita membaca secara bersama-sama Mazmur 63 dengan perikop kerinduan kepada Allah. Ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memenggahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku, aku akan masuk ke dalam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena menurut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian Mazmur pujian kita di malam hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian Kidung Jemaat 424. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan pada ayat yang kedua saya persilakan pelayan firman untuk mengambil tempat. Nyanyian Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Bersih
Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Di malam hari ini seperti biasanya kita ada di dalam peribadatan, namun tidak seperti biasanya kita ada di dalam video streaming. Namun kita tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah di malam hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon Roh Kudus untuk hadir di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui Putramu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena di malam hari ini kami jemaat-Mu GKI Martin Luther Sentani persekutuan kelompok 1 hingga kelompok 12 boleh diizinkan Tuhan untuk ada di rumah kami masing-masing di dalam ibadah keluarga di malam hari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan serta kebaikan Tuhan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami di malam hari ini, kami akan membaca, mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, hadirlah Roh-Mu yang kudus di rumah kami masing-masing, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi petunjuk hidup baru bagi kami, dan boleh menjadi pembaruan di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba yang sudah Kau utus di malam hari ini. Hamba penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Namun hamba yakin dan percaya bahwa Engkau yang mengutus kami, Engkau juga akan mengurapi. Engkau memberkati setiap perkataan, sehingga perkataan yang keluar boleh berasal daripada. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Layakkanlah kami di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa pada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun lebih berbahagia lagi ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas. Untuk mengaminkan pembacaan kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini, kita menyanyi di dalam nyanyian rohani 84 ayat yang keempat. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabda-Mu.
Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53 dengan tema kecil berkat kenaikan Yesus Kristus. Berkat kenaikan Yesus Kristus. Mengapa kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu hal yang sangat penting setelah kematian dan kebangkitannya? Kenaikan Yesus Kristus berdampak besar dalam hidup murid-muridnya. Karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya bagi dunia. Karyanya untuk menebus dunia dan manusia telah dikerjakan dengan sempurna sesuai dengan pengutusan Bapanya, yaitu kematian dan kebangkitannya. 40 hari setelahnya, waktu itu pun tiba waktu untuk kembali kepada Bapanya yang ada di surga. Sebab Yesus bukan berasal dari dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 23 dan juga di dalam Yohanes 16 ayat 28 dikatakan seperti perkataannya sendiri, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dengan demikian, Yesus ke surga adalah pembuktian terhadap seluruh perkataannya. Sekaligus, peristiwa ini adalah pemuliaannya sebagai Mesias dan Raja. Karena dia benar-benar adalah utusan Allah. Dia benar-benar dari surga dan dia kembali kepada surga. Namun tugas-tugas Yesus akan dilanjutkan oleh murid-muridnya. Yesus sendiri yang sudah menetapkan mereka untuk melanjutkan tugas-tugas itu. Di dalam Lukas 24 ayat 48 berkata bahwa kamu adalah saksi dari semuanya itu. Mengapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus sudah menyaksikan dan mengalami setiap pengajaran-pengajaran, pemberitaan-pemberitaan, mujizat-mujizat, kuasa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bahkan kematiannya pun sampai sudah mengajarkan kepada murid-muridnya dan kebangkitan serta kenaikan Yesus. Di sini, murid-murid ditugaskan untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi semua bangsa. Dan dari surga mulia, Yesus akan selalu mencurahkan berkat dan kuasanya atas murid-muridnya, sehingga mereka akan menjadi saksi-saksi sampai ke ujung bumi. Dengan demikian, kenaikan Yesus Kristus adalah satu peristiwa penting dalam seluruh karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Dan peristiwa ini sekaligus meneguhkan gereja yang masih terus berkarya di tengah-tengah dunia sampai saat ini. Bapak, Ibu, adik-adik, semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus disaksikan oleh murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayat yang 53 menceritakan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Dia terpisah dari murid-muridnya. Dan ada dua hal yang kita catat di dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Yang pertama adalah
Yesus memberkati murid-muridnya, lalu ia terangkat ke surga. Di dalam Lukas 24 ayat 50b. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kemarin tanggal 21 Mei kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mungkin kita melihat di media sosial atau di WhatsApp grup-grup, kita melihat gambar Tuhan Yesus, di mana dia bersama-sama dengan muridnya, namun ketika dia terangkat ke surga, dia memberkati mereka. Itu artinya bahwa Yesus meneguhkan mereka. Dia memberikan kepada mereka kuasa, serta ia menyertai mereka sampai di seluruh dunia ini. Berkat yang diberikan Yesus adalah berkat tanpa akhir. Sebab sementara ia memberkati murid-muridnya, ia terangkat ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Berkat yang dicurahkan Yesus adalah berkat yang kekal, yang akan terus mengalir atas kehidupan para murid-murid dan tugas-tugas pengutusan mereka sebagai saksi di dalam dunia ini. Berkat yang diberikan Yesus inilah yang akan menjadi jaminan bagi para saksi, murid-murid dan rasul-rasul. Ada 3 respon dari murid-murid terhadap berkat dan peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, mereka sujud menyembah Yesus. Pada ayat yang ke-52a, dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Pada ayat yang ke-52b. Dan yang ketiga, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Dalam Lukas 24 ayat 53. Respon ini adalah dampak dari berkat Tuhan dan kuasa Tuhan yang sudah mereka terima. Keberadaan murid-murid segera diubahkan. Sikap mereka yang sujud menyembah Yesus ini pertanda bahwa mereka sudah dapat melihat dengan mata iman mereka bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Dia adalah Raja yang mulia dan agung. Yesus berwibawa dan penuh kuasa. Dan dampak dari berkat yang tercurah dari Kristus atas mereka telah membangkitkan sukacita untuk berkarya dan melayani. Mereka tidak lagi bimbang atau takut, tetapi mereka kembali dengan sangat bersukacita. Di dalam Yerusalem, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berkat kenaikan Yesus Kristus telah memberikan dampak bagi mereka. Mereka berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Yesus pun menguatkan mereka dengan menyampaikan tentang pelayanan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menghasilkan sukacita karena para murid menyadari tentang rencana Allah yang besar. Kenaikan Yesus Kristus menjadi pengendapan
tentang janji pelayanan Roh Kudus melalui para muridnya. Dan para muridnya menerima janji itu dengan sukacita. 4 makna di dalam kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus menggenapi janji keselamatan atas dosa manusia. Saat Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya Dia menyelesaikan misi kehidupan, kematian, dan kebangkitannya untuk tujuan keselamatan kita. Ibrani 10 ayat 11 hingga ayat 14. Makna kenaikan Yesus Kristus yang kedua, pelayanan Yesus sebagai pengantara antara Allah dan manusia dimulai. Orang percaya selalu diyakinkan bahwa Yesus adalah pengantara antara kita dan Allah untuk selamanya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 kata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Namun, jika berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus." Dan yang ketiga, waktu Yesus naik ke surga, pemerintahan yang kekal atas penguasa-penguasa ditaklukkan. Dan yang keempat, kenaikan Yesus menjadi awal dari misi penginjilan di dunia dimulai. Paulus berkata bahwa Allah sudah menaruh segala sesuatu di bawah kakinya dan mengangkat Dia sebagai kepala dan atas segala sesuatu. Efesus 1 ayat 22 hingga ayat 23 berkata, "Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada." Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itulah 4 makna dalam kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu, anak-anak semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di saat ini menyampaikan 2 pesan penting bagi gereja dan orang percaya sepanjang masa. Yang pertama adalah berkat bagi para murid bukanlah berkat sesaat, tetapi berkat itu adalah berkat yang kekal bagi gereja sepanjang masa. Oleh karena berkat kenaikan Yesus Kristus itulah gereja Tuhan masih terus berkarya di dalam dunia hingga saat ini. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan gerejanya sendiri. Kuasa dan berkatnya masih ada di dalam gereja hingga sekarang. Bahkan Kristus masih terus berkarya di dalam dan melalui gerejanya. Dan yang kedua, karena berkat kenaikan Yesus Kristus ini, maka gereja, umat dan para pelayan dapat merasakan panggilannya dengan sukacita, dengan rendah hati dan dengan setia. Gereja, umat dan hamba-hamba Tuhan teruslah mengemari amanat agung dan menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam pelayanannya. Pengutusan dan pelayanan gereja janganlah dilaksanakan dengan terpaksa atau dengan bersungut-sungut, tetapi nyatakanlah itu dengan sukacita, dengan ucapan syukur, karena berkat Tuhan selalu mengalir dan menyertai kita. Dengan demikian, kita akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Dan oleh kuasa dan berkat Tuhan ini pula setiap gereja, umat dan pelayanan
fokus pada tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan yang diutus dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus yang di surga, menjadi jembatan bagi kita untuk mengalami sukacita dan berpengharapan dan menggerakkan misi dalam dunia perkabaran Injil saat ini. Dan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita di dalam setiap pelayanan misi kita yang kita lakukan saat ini. Karena itulah kita harus membangun kepercayaan kita pada karya keselamatan Yesus. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima sukacita panggilan ini di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita yang kita bawa di rumah kita masing-masing. Untuk itu, mari kita menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan ayat yang keempat. Bila topan keras melanda. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga di malam hari ini kami jemaat-Mu GKI Martin Luther Sentani dari kelompok 1 hingga kelompok 12 masih diizinkan Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu serta campur tangan Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami di malam hari ini boleh berlangsung dengan baik. Dan kebenaran firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk hidup taat, untuk hidup setia di dalam melakukan kehendak-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, dan bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah yang terjadi di malam hari ini.
dari kelompok 1 hingga kelompok 12 di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah beribadah kepada-Mu. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah suami kami, berkatilah istri kami, berkatilah anak-anak kami, saudara-saudara kami, serta orang-orang tua kami. Engkau memampukan kami, Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran, agar kami mencerminkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga memberkati pekerjaan-pekerjaan kami sebagai ASN, sebagai TNI Polri, pengusaha, pekerja swasta, dokter, tenaga medis, sopir ojek, pedagang, penjual sayur pinang, pelayan toko dan sebagainya. Mari Tuhan, Kau memberkati pekerjaan kami. Karena lewat pekerjaan kami, berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang dalam pertumbuhan dan pendidikan, mulai dari pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan apa yang mereka cita-citakan boleh berhasil. Untuk itu Tuhan, kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang tua kami, para janda, para duda, anak-anak yatim piatu. Kiranya Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Martin Luther Sentani dari kelompok 1 hingga kelompok 12 yang mungkin saat ini lagi terbaring sakit di rumah mereka masing-masing. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa kepada-Mu. Tuhan mau melawat mereka yang sakit dan pulihkanlah mereka. Berkati setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Karena kami percaya mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia di dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, kami berseru, kami berserah dan kami memohon hanya kepada-Mu. Kasihanilah kami agar penyebaran virus corona ini tidak semakin meningkat. Namun Tuhan, Kau memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini, agar tidak ada lagi orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan pasien dalam pengawasan, dan pasien yang sudah positif COVID-19 yang ada di Indonesia, terkhusus di Provinsi Papua dan di Kabupaten Jayapura di Kota Sentani. Untuk itu Tuhan, beri kami hikmat agar kami taat pada himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah kami masing-masing, kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat hingga pada pemerintahan daerah, presiden dan wakil presiden beserta jajaran kabinet, dan juga para gubernur, para bupati. Mari Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana agar mereka bersinergi di antara pemerintahan pusat dan daerah untuk tetap melanjutkan kehidupan kami bangsa Indonesia di dalam menghadapi COVID-19 dan menghadapi perekonomian kami yang terpuruk. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para dokter, kami berdoa buat para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati tugas pekerjaan mereka dan pelayanan mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesabaran, serta Tuhan memberikan kemampuan dan sukacita serta hikmat bagi mereka, agar mereka tidak tergoyahkan, agar mereka tidak berserah seperti pada saat ini yang kami dengar mereka telah berserah karena
kecerobohan kami Tuhan. Kami mohon hikmat daripada-Mu. Mampukanlah para tenaga medis, para dokter, agar mereka betul-betul dengan hikmat dan campur tangan Tuhan, mereka boleh bekerja di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat pemerintahan TNI, Polri, dan Satpol PP yang juga menjadi garda terdepan di saat ini. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami bawa di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau berkati persembahan kami, agar persembahan kami ini dapat dipergunakan atau dapat menjadi berkat bagi pelayanan di muka bumi ini. Dan terlebih Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan pakai kami, Tuhan bentuk kami sesuai kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta, beserta suami Bapak Pendeta Yohan Wali, beserta anak-anak. Mari Tuhan, Engkau memberkati Ibu Pendeta, Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam setiap tugas, pekerjaan dan pelayanannya, untuk membawa jiwa-jiwa kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, ini kami semua, ini kami sudah berseru, berdoa dan memohon, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak. Pakai hidup kami Tuhan, sesuai kehendak-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami. Kami mohon ampun segala dosa-dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami telah berdosa melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Untuk itu Tuhan kami mohon ampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu mari kita siapkan Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan ayat yang keempat. Dan pada ayat yang keempat saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kidung Jemaat 407 ayat pertama dan ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat jemaat untuk berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Ibadah kita di malam hari ini, kebenaran firman Tuhan telah kita baca dan kita dengarkan bahwa Tuhan akan memberikan kita penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku.
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi dengan damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Shalom.